Jangan bilang siapa-siapa. Talk with Andra. Nah, di kesempatan kali ini untuk penonton semua di Talk with Andra, kita sudah kehadiran tamu, yang mana ini tamu ini walaupun belum mengeluarkan suara sudah bawanya bahagia, pengennya tertawa karena sekarang ini saya kehadiran tamu yang spesial, yaitu seorang, kalau boleh dikatakan, komika. Selamat siang, pagi, dan sore, malam, Roni Fikri. Selamat pagi, siang, dan malam juga, Bung Andra. Halo semua. Iya, Roni Fikri nama lengkapnya. Aku panggilnya Bro Roni aja ya. Oke, Bang. Ini Bro Roni ini kesini mendapatkan kesulitan nggak untuk sampai ke studio nih? Enggak ya? Kebetulan dekat rumah. Kebetulan dekat rumah ya. Cuma ngelewat. Ini siapa yang manggil ini kok? Berarti tetangga ada di dekat ya. Aduh, bisa aja ini ya. Jadi bebas kayaknya, nggak terlalu mahal biayanya untuk sampai ke sini ya. Baik, itu yang paling penting, apalagi zaman sekarang ini harus mengetatkan ikat pinggang nih, Bro Roni. Karena zaman udah susah. Emang. Emang. Oke, Bro Roni ini tergabung di komunitas stand up Indo Jambi. Stand up betul Indo ya? Jambi, Bang. Iya, betul. Stand up Indo Jambi. Jadi ini kalau boleh dibilang ini semacam kayak stand up komedi lah ya. Ya, komunitas stand up komedi Komunitas yang stand ada up di comedy Indonesia ya. yang ada di Indonesia. Apakah Khususnya di Jambi. khususnya di Jambi. Jadi apakah ini komunitas yang tergabung di seluruh Indonesia, tapi nanti ada cabang-cabangnya di setiap daerah, atau memang ini berdiri di Jambi dari awal? Sebenarnya stand up Indo Jambi itu bagian dari stand up Indonesia. Stand up Indonesia. Jadi kami itu ada pusat, yaitu stand up Indonesia. Nanti baru ada cabang-cabangnya, yaitu di daerah-daerah. Oh gitu. Salah satunya di stand up Indo Jambi. Stand up Indo Jambi. Ini berdirinya kapan? Aduh, untuk berdirinya kalau nggak salah itu di tahun 2012 atau 13 kalau nggak salah. Tapi di sini ada bocoran 2011 kayaknya. 2011 tuh? Iya. Oh, 2011 ya. 2011 ya? Betul ya? Betul ya? 2011 ya? 2011 ya? Oh. Kan betul itu. Betul ya? Harusnya itu tuh yang di sini dulu ya. Iya. Karena udah lama nggak tahu gitu. Saking udah lamanya. Udah lama. Ini Bro Roni gabung di Stand up Indonesia Indo dari Jambi kapan? Dari 2014. Dari 2014. 14 akhir kalau nggak salah. Iya. Itu karena didasari apa sih? Karena suka ini apa, ngelucu atau memberikan ide-ide yang gimana? Karena kalau stand up comedy ini ya Bro, itu ceritanya seputaran kehidupan sehari-hari, mengenai keadaan yang sedang terjadi, itu yang diangkat dan dibuat dengan gaya komedi, seperti itu ya. Karena kita tahu nggak, kalau kita dengerin yang serius-serius itu pastinya pusing, orang udah stres ya, udah banyak stres. Jadi bawaannya dengan gaya komedi itu pasti seger ya. Ya seperti itu. Memang suka untuk memberikan informasi gaya komedi gitu. Jadi ini mau jujur nih Bang. Iya, jujur karena bentar lagi mau puasa nih, harus puasa jujur. Ya, gitu. Jadi kebanyakan orang gabung stand up. Itu pasti awalnya dia merasa lucu di tongkrongan. Merasa lucu Pasti di tongkrongan. merasa lucu Jadi di tongkrongan. awalnya nih karena di tongkrongan. Pasti di tongkrongan tuh merasa lucu gitu. Kalau saya gitu Bang. Oh gitu. Wih, aku ini lucu nih gitu. Ah. Masa saya cuma lucu di tongkrongan, kayaknya bisa lebih besar lagi. Jadi kita gitu. sendiri yang nilai gitu. Aku merasa lucu, bukan ya, orang lain. Bukan orang lain. Nah, Oh itu ya. Terus? Salah satunya itu. Yang kedua waktu itu lagi nonton juga, waktu itu ada di salah satu stasiun TV gitu kan. Ada siaran stand up komedi Jambi. Stand up komedi gitu lah. Ya. Lihat,
ada ini stand up komedi, bisa lah aku ngelawak gini kan. Apalah susah. Mereka gitu. bisa kok, aku nggak bisa lah gitu iya. ya. Oh, bisa nih, mudah ini gitu. Mudah itu ya. Akhirnya waktu itu ada, kalau aku gabung itu ada show stand up orang dari Indonesia ke Jambi, ada bikin show di Jambi gitu kan. Orang Indonesia ke Jambi. Orang Jakarta lah, orang dari Jakarta buat show. Ya, itu emang stand up komedi bener nih, bikin lucu. Aku mau ketawa dulu lah. Namanya tuh Mongol Stress. Mongol Stress. Ya. Berapa kali ke Jambi dia? Kalau nggak salah, setiap aku pas gabung tuh 2 udah. Itu salah satu apa ya? Stand up komedi favorit aku juga tuh. Iya tuh. Gimana ya? Dia tuh memang belum ngomong aja udah ketawa ya, udah lucu ya, apalagi dia ngomong. Dan dia ngomong itu memang sesuai dengan kenyataan, realita gitu loh. Yang pernah kita ngalami juga, jadinya iya gitu loh. Nah, jadi wah ada show nih stand up nih di Jambi. Belum tahu tuh. Belum tahu ada komunitas waktu itu di Hotel Ceria. Oh, iya. Ballroom Hotel Ceria. Jadi datanglah ke situ. Ya nonton beli tiket dulu, nonton gitu kan. Rame itu. Rame. Kirain awal tuh orang dari Jakarta nih bikin show. Ternyata di Jambi tuh ada komunitas. Cuman karena Roni belum tahu. Gitu nah. Akhirnya pas aku nonton show itu, akhirnya baru ada kenalin sama komunitas stand up Indo Jambi. Yang mana waktu ku gabung itu udah jalan 2 tahun lebih. Sudah berjalan 2 tahun. Terus sempat kenalan dengan ini Mongol sempat foto. Sempat cium juga. cium tangan biasa. Cium tangan. Nah, harus belum selesai rupanya. Cium tangan. Ada nyimpen juga nomor WA gitu? Enggak. Belum ada WA BBM masih zaman itu. Udah lama banget dong berarti ya. 2014. 14-an akhir ya. Ya. 14 akhir apa 13 akhir lupa. Gitu. Terus dari situ baru mulai, ini ada nih stand up Indo Jambi, akhirnya gabunglah di situ. Ternyata asik-asik semua nih. Asik-asik orangnya. Ternyata dari berbagai macam latar belakang banyak, Pak. Dan awalnya mereka gabung ke stand up Indo itu sama kayak Roni juga. Pada saat kalau nongkrong aku merasa lucu gitu. Kebanyakan kayak gitu, tapi kebanyakan juga ada yang nonton gitu. Kebanyakan ada yang nonton, akhirnya suka akhirnya ngikut gitu. Aku juga sebenarnya pengen juga, cuman belum ada keberanian aja. Coba lah, nggak apa-apa. Iya, next time lah pengen coba. Cuma belum ada keberanian. Nah, kalau di stand up ini nih, kita harus menyiapkan bahannya atau memang sudah disiapkan nih? Enggak juga harus nyiapin bahan sebenarnya. Kita harus nyiapin bahan dulu ya. Apa yang bakal kita bawa nih? Gitu? Iya. Kan kalau awal-awal masuk stand up nih, ini cerita gue kan, kira kan cuma cerita-cerita aja nih lucu gitu. Jadi bawalah jok-jok yang ada di internet waktu itu gitu. Nah, 1001 ketawa ala Rusia. 1001 ketawa ala Rusia. 1001. Kata itu ternyata kalau stand up nih kita tuh harus bawa materi itu sendiri, punya sendiri, nggak boleh punya orang lain. Iya, ternyata seperti itu. Ya, harus kreatif ya. Harus, nggak boleh tuh niru punya orang tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus kreatif, sekreatif mungkin dan harus ada benang merahnya gitu ya. Jadi punchline-nya ada lah, punchline. Punchline ada ya. Ada juga ya. Harus sih kalau nggak ada punchline, puisi namanya Bang. Bukan stand up. Iya. Nah, terus jadi sudah banyak nih yang di-create pada saat mau stand up. Baru mau gabung belum ya. Nontek semua ya. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah udah lah, ada beberapa lah. Ada beberapa lah ya. Waduh, ternyata sulit nggak? Sulit ya. Sulit ya. Kita membuat suatu jadi makanya cerita komedi yang baru sulit Bang. Nggak sedikit juga stand up itu pas kita tonton agak garing gitu ya. Mungkin tadinya sudah disiapkan dengan matang gitu ya. Tapi pada saat action bubar. Biar ya. Banyak ya gitu ya? Banyak. Faktor itu banyak Bang, bukan cuma sekedar tulisan aja gitu. Penguasaan panggung, delivery, cara kita ngomong, intonasi itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu, Bang. Iya, aturan tadinya itu lucu, jadi enggak, malah garing. Bener ya? Biasanya orang-orang yang sering ngomong di kaca itu, lucu nih ya. Ternyata tidak. Dia lucu untuk diri sendiri rupanya. Bahkan kacanya itu retak.